Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang satuan konsentrasi berupa persen massa per volume. Persen massa per volume menyatakan massa suatu zat terlarut dalam volume tertentu suatu campuran. Jadi kalau persen massa itu perbandingan massa zat terlarut dengan massa larutannya, persen volume merupakan perbandingan massa volume zat terlarut dibandingkan dengan volume larutannya, ya. Jadi sama-sama massa atau sama-sama volume. Nah, kalau persen massa per volume itu menyatakan perbandingan massa zat terlarut dalam volume campuran. Persen massa per volume ini biasanya digunakan untuk menyatakan kadar komponen suatu zat yang berwujud padat dalam suatu zat yang berwujud cair atau gas. Nah, bagaimana sih persamaan matematis dari persen volume ini? Dinyatakan dengan rumus seperti berikut. Jadi persen massa per volume itu bisa dicari dengan cara membagi massa zat terlarut dibagi dengan volume larutannya. Jadi kalau mau ngitung persen massa per volume, yang di atas itu adalah massa. Massa siapa? Sama ya seperti persen massa dan persen volume. Yang di atas itu pasti zat terlarut. Jadi kalau kita mau nyari persen massa per volume dari dari NaOH dalam air, maka massa zat terlarutnya itu si NaOH-nya. Nah, volume larutannya ini berarti kan volume total ketika NaOH sudah dicampur dengan air. Nah, kemudian kalau dalam persen massa dan persen volume satuannya itu bebas, boleh kalau persen massa boleh pakai gram, boleh kilogram, boleh pakai ton juga. Tapi kemudian persen volume satuannya juga bebas, yang penting sama ya, yang terlarut sama larutan satuannya itu kalau mau liter ya liter dua-duanya, kalau mililiter dua-duanya. Nah, lalu bagaimana dengan persen massa per volume? Karena kan yang atas massa, yang bawah volume. Satuannya gimana? Nah, satuan dari persen massa per volume ini ya, massanya itu menggunakan satuan gram dan volumenya menggunakan satuan mililiter. Jadi masanya menggunakan satuan gram dan volumenya menggunakan satuan mililiter. Atau bisa juga ya kita tuliskan persamaannya itu menjadi gram terlarut dibagi mililiter larutan dikali 100. Ya, bisa juga dirumuskan seperti ini. Nah, pertanyaannya, kenapa sih satuannya itu gram per mili, bukan gram per liter atau kilogram per mili atau kilogram per liter? Karena larutan-larutan yang kita buat itu diasumsikan mempunyai berat jenis yang sama dengan air. Ya, jadi diasumsikan BJ-nya sama dengan air. Berapa sih BJ dari air? BJ dari air itu adalah 1 gram per mililiter. Artinya, kalau kita menimbang 1 gram air, maka 1 gram air ini volumenya sama dengan 1 mililiter air. Jadi, satuan massa gram dengan mililiter itu setara. Makanya kita kalau mau menghitung persen massa per volume, massanya satuannya itu gram dan volumenya satuannya mililiter. Ya, jadi kita asumsikan larutan itu encer ya, nggak terlalu pekat, sehingga punya nilai BJ larutan yang sama dengan BJ air. Ya. Oke, untuk lebih kalian bisa memahami konsep dari persen massa per volume ini, ya, kita akan bahas contoh soal. Oke, sebelumnya mungkin kalian bingung ya, kok di sini judulnya persen massa per volume tapi di satuannya itu persen B per V.
Nah, B di sini adalah bobot. Nah, jadi kalau di kimia bobot itu biasanya sama juga dengan massa. Ya, tapi tolong jangan banding-bandingkan kimia dengan fisika. Ya, karena kalau di fisika konsep bobot itu bukan massa. Ya. Apa sih konsep bobot di fisika? Silahkan cari tahu sendiri. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Di sini ya, nanti kalau misalnya kalian praktikum, kalian nih akan membuat larutan ini. Nah, tapi biasanya konsentrasinya bukan 2%, tapi 1%. Untuk membuat 100 ml, jadi di soal ini untuk membuat 100 ml larutan amilum 2%, berapa banyak amilum yang harus ditimbang? Oke, poinnya di sini adalah ditimbang. Kalau yang ditimbang itu biasanya adalah zat padat, meskipun zat cair juga bisa. Kalau ditimbang itu biasanya satuan yang dihasilkan itu berupa gram, ya, atau berupa massa. Jadi di sini yang ditanya adalah massanya, kemudian yang diketahui adalah kalau mililiter ini adalah volume. Berarti persen yang ini adalah persen massa per volume. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui 100 ml larutan, berarti ini adalah volume larutan 100 ml. Kemudian 2% itu adalah persen massa per volume dari amilum. Dan yang ditanyakan adalah massa dari amilum. Berapa massa amilumnya? Nah, bisa kita cari ya, karena ini ada persen, maka kita cari dari rumus persen massa per volume dari si amilum. Rumusnya apa? Nah, kenapa tadi massa per volume? Karena yang ditanya adalah massa amilum. Kemudian yang diketahui adalah volume larutan. Nah, maka kita gunakan rumus persen massa per volume. Ya, rumusnya seperti ini. Kita masukin angka-angkanya. Persen amilumnya 2, massa amilumnya yang dicari, kemudian volume larutannya adalah 100 ml dikali 100. Nah, ini bisa langsung kita hitung ya, ini dicoret. Maka massa amilumnya, ya gampang yang hitungnya, ini adalah 2. 2 apa? Ingat, persen massa per volume itu satuannya massanya gram, volumenya mililiter ya, karena diasumsikan sama BJ-nya dengan air 1 gram per mililiter. Maka massa amilum di sini adalah 2 gram. Ya. Berarti nanti kalau kalian mau bikin larutan ini, kalian timbang 2 gram si amilum, masukkan ke wadah, kemudian larutkan sampai 100 ml. Oke, baik. Demikian penjelasan saya tentang persen massa per volume. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.